Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita buka rakar kerja untuk tahun ini, diawali dengan laporan prarakar atau laporan kerja tahun yang telah berlalu. Insya Allah akan disampaikan oleh siapa? Teman-teman pegang ini ya, laporannya pegang, disimak ya. Oh, laporan dari masing-masing. Berarti ini yang harus diperbaiki tahun depan ya. Berarti harus pegang peserta, harus pegang data ya, apa yang mau dilaporkan sebelum dan apa yang mau dilaporkan segera ke depan. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa, didengarkan dulu aja. Baiklah, saya sebagai wakil kurikulum dari TK Al-Baitur Rahman ingin menyampaikan dari dokumen praraker TK Al-Baitur Rahman pada tahun ajaran 2026-2027. A. Pendahuluan. Prarapat kerja Sekolah Taman Kanak-kanak diselenggarakan sebagai forum awal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada semester 2 tahun ajaran 2025-2026 serta menyusun rencana kegiatan pada semester 1 tahun pelajaran berjalan. Dokumen ini menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan rapat kerja agar kegiatan sekolah berjalan terarah, efektif, dan sesuai dengan visi serta misi sekolah. B. Tujuan praraker yang pertama, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan semester 2 tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, mengidentifikasi capaian, kendala, dan solusi selama semester 2 tahun ajaran 2025-2026. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2026-2027. Dan yang terakhir, menyamakan persepsi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program sekolah. C. Pelaporan semester 2. 1. Kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada semester 2 tahun ajaran 2025-2026 telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di negara kita. Kegiatan pembelajaran mencakup yang pertama, pengembangan nilai agama dan moral, yang kedua, pengembangan sosial emosional, yang ketiga, pengembangan bahasa, yang keempat, pengembangan kognitif, yang kelima, pengembangan fisik motorik, dan yang keenam, pengembangan seni. Secara umum, anak didik menunjukkan perkembangan yang baik sesuai dengan tahap usianya. Yang kedua, kegiatan kesiswaan. Beberapa kegiatan kesiswaan yang telah dilaksanakan antara lain: yang pertama, peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Yang kedua, kegiatan tema dan puncak tema. Yang ketiga, kegiatan akhir usana tahun ajaran 2025-2026. Yang ketiga, kegiatan administrasi dan manajemen. Yang pertama, penyusunan perangkat pembelajaran, PROSEM, RPPM, dan RPPH. Yang kedua, administrasi peserta didik. Yang ketiga, administrasi keuangan. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sekolah TK Al-Baitur Rahman pada semester 2 dalam kondisi cukup baik, namun masih banyak yang diperlukan oleh kita. Yang pertama, perawatan alat bermain luar ruangan. Yang kedua, penambahan alat permainan edukatif. Dan yang ketiga, buku cerita untuk kegiatan pojok baca di setiap kelas.
Yang kelima, kendala yang dihadapi dalam bidang pembelajaran. Kemampuan peserta didik yang beragam mengharuskan guru memberikan pelajaran yang lebih terdiferensiasi. Yang kedua, beberapa peserta didik masih memerlukan pendampingan dalam aspek konsentrasi, komunikasi, kemandirian, serta kemampuan sosial emosional. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis project based learning membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga pengaturan jadwal perlu lebih optimal. Adapun dalam bidang kehadiran peserta didik belum maksimal karena sakit, izin keluarga atau keperluan lainnya sehingga mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagian peserta didik memerlukan penguatan kembali terhadap materi yang telah dipelajari serta tidak masuk sekolah. Adapun dalam bidang kemitraan dengan orang tua, yang pertama, komunikasi antara sekolah dan orang tua sudah berjalan dengan baik, namun tindak lanjut stimulasi pembelajaran di rumah belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh orang tua. Yang kedua, pengumpulan tugas dan dokumentasi kegiatan dari rumah masih belum tepat waktu pada beberapa keluarga. Selanjutnya, bidang sarana dan prasarana. Ketersediaan media pembelajaran dan alat permainan edukatif masih perlu ditambah agar lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, beberapa kegiatan luar kelas harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Adapun dalam bidang administrasi guru, penyusunan administrasi pembelajaran, asesmen, dokumentasi, dan pelaporan memerlukan pengelolaan waktu yang lebih efektif agar tidak mengurangi kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, dalam bidang ekstrakurikuler, kehadiran peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler belum sepenuhnya konsisten sehingga target perkembangan setiap anak belum tercapai secara optimal. Yang kedua, perbedaan minat dan kemampuan anak memerlukan strategi pembelajaran yang lebih variatif pada setiap jenis ekstrakurikuler. Yang terakhir, bidang keagamaan, masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan dalam pembiasaan ibadah, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa sehari-hari, bacaan Iqra, serta penerapan adat Islami dalam kegiatan sehari-hari. Adapun kesimpulan dari kendala yang dihadapi secara umum, pelaksanaan program semester 2 tahun ajaran 2025-2026 berjalan dengan baik dan sebagian besar target program telah tercapai. Kendala yang ditemui menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kolaborasi dengan orang tua, mengembangkan kompetensi guru, serta menyempurnakan program sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Adapun tindak lanjut yang harus kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program semester 2 tahun ajaran 2025-2026, maka disusun beberapa solusi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang pembelajaran, untuk tindak lanjutnya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan pendekatan deep learning dan kurikulum merdeka. Yang kedua, menyusun kegiatan belajar yang lebih variatif, kreatif, dan menyenangkan melalui bermain proyek, eksperimen, dan eksplorasi lingkungan. Yang ketiga, memberikan pendampingan scaffolding sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan masing-masing peserta didik. Yang terakhir, mengoptimalkan asesmen diagnostik dan asesmen formatif sebagai dasar penyusunan kegiatan belajar. Adapun tindak lanjut pada kendala bidang perkembangan peserta didik, yang pertama,
menyusun program pendampingan bagi peserta didik yang memerlukan stimulasi tambahan pada aspek bahasa, sosial emosional, motorik, dan kemandirian. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif setiap hari untuk membangun karakter, disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Yang ketiga, memperkuat layanan inklusif melalui kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak terkait sesuai kebutuhan anak. Adapun tindak lanjut pada kendala bidang kemitraan dengan orang tua, yang pertama, guru harus meningkatkan komunikasi melalui grup WhatsApp, buku penghubung, dan pertemuan orang tua secara berkala. Yang kedua, memberikan edukasi parenting mengenai stimulasi perkembangan anak di rumah. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan sekolah, proyek pembelajaran, dan pembiasaan karakter. Adapun tindak lanjut pada kendala bidang sarana dan prasarana, yang pertama, melakukan inventarisasi kebutuhan media pembelajaran dan alat permainan edukatif. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan bahan bekas yang aman dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, menata lingkungan belajar agar lebih menarik, aman, nyaman, dan mendukung eksplorasi anak. Adapun tindak lanjut pada kendala bidang administrasi guru, yang pertama, menyusun administrasi pembelajaran secara bertahap sesuai kalender akademik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk penyusunan perangkat ajar, asesmen, dan dokumentasi. Dan yang ketiga, melaksanakan supervisi akademik dan refleksi guru secara berkala sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Adapun tindak lanjut pada kendala bidang ekstrakurikuler, yang pertama, guru diharuskan menyusun target perkembangan yang jelas pada setiap kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, meningkatkan variasi metode pembelajaran sesuai minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, melakukan evaluasi perkembangan peserta didik secara berkala serta menyampaikan hasilnya kepada orang tua. Selanjutnya, tindak lanjut dalam bidang keagamaan. Yang pertama, memperkuat pembiasaan sholat, doa harian, hafalan surat pendek, iqra, serta adat islami dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengadakan program tahfiz, murojaah, dan praktik ibadah secara rutin. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk membiasakan kegiatan keagamaan di rumah. Adapun untuk tindak lanjut pengembangan kompetensi guru, yang pertama, mengikuti pelatihan, webinar, workshop, dan komunitas belajar guru secara berkelanjutan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik atau best practice dan refleksi pembelajaran antar guru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dalam penggunaan media digital dan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, target tahun ajaran 2026-2027, yang pertama, terwujudnya pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada anak. Yang kedua, meningkatkan capaian perkembangan peserta didik pada seluruh aspek perkembangan. Yang ketiga, terbangunnya kolaborasi yang lebih erat antara sekolah dan orang tua. Yang keempat, meningkatnya kompetensi profesional guru melalui pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, islami, dan inspiratif. Dan yang terakhir, meningkatnya mutu layanan pendidikan TK Al-Baitur Rahman secara berkelanjutan. Penutup, hasil evaluasi semester 2 tahun ajaran 2025-2026
menjadi dasar penyusunan program kerja tahun ajaran 2026-2027. Seluruh guru dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui kerjasama, inovasi, dan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta didik dan orang tua. Sekian untuk penyampaian kegiatan selama semester 2 di tahun ajaran 2025-2026. Saya tutup dulu sebelum penyampaian rencana kegiatan semester Lalu selesai disampaikan oleh Ibu Asri sebagai Kabag Kurikulum yang sudah kita akan lanjut ke pemaparan program berikutnya yang akan dimulai dengan wali kelas atau guru kelas A1, A2, B1, B2, B3 dan akan dilanjutkan dengan rencana kegiatan semester 1 nanti akan disampaikan oleh Ibu Asri. Baik, berikutnya adalah penyampaian program dari kelompok A1 akan diwakili oleh teman-teman. Udah bikin kan program per kelas masing-masing? Cuma laporan kerja semester. Oh, baru semester kemarin laporan dulu. Nah, laporannya itu terlampir di Bu Asri. Jadi tidak dilaporkan, laporannya sudah terlampir tadi yang disampaikan. Jadi setelah ini maju ke raker sudah melaporkan program kelasnya masing-masing, belum bikin. Oke. Berarti itu adalah evaluasi yang akan datang ya. Nah, lagi-lagi berarti sekarang kita masih terus tahap belajar. Ya, tahapannya nanti Ibu tulis, nanti diperbaiki di raker yang akan datang. Dan tadi laporan itu harus 2 semester. Semester 1 dan semester 2, laporan akhir. Maka yang ada di teman-teman itu terintegrasi ke Bu Asri. Jadi nanti Kabag Kurikulum akan melaporkan seluruh program yang teman-teman pegang. Berarti yang teman-teman pegang silahkan disetor ke Bu Asri menjadi lampiran di bagian penutup tadi. Disetor dulu, dikasihin dulu ke Bu Asri itu. Nah, nanti tahun yang akan datang setelah ini terlampir, baru teman-teman menandatangani apa yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi tanda tangan itu setelah laporan Bu Asri selesai, baru diputar laporan tanda tangannya, ya. Coba lihat dulu. Nah, apa-apa nanti. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan rencana kegiatan semester 1 tahun ajaran 2026-2027. Yang pertama, NPLS yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026, penanggung jawab semua guru kelas. Yang kedua, pembelajaran sesuai topik semester 1 dari mulai akhir Juli, Agustus sampai November tahun 2026, penanggung jawab semua guru kelas. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Nasional atau keagamaan sesuai dengan kalender, penanggung jawab sekolah dan guru. Yang keempat, outing kelas atau kunjungan edukatif di bulan September 2026 yang bertanggung jawab guru dan kepala sekolah. Yang kelima, kegiatan parenting Oktober 2026, penanggung jawab sekolah. Dan puncak topik pelaksanaannya Desember 2026, penanggung jawab seluruh guru.
Adapun topik dan subtopik pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2026-2027, tema disusun berbasis minat anak, konteks konstekstual dan menyenangkan. Yang pertama, di bulan Juli, MPLS dilaksanakan selama 2 minggu. Yang pertama untuk siswa baru, minggu kedua untuk semua siswa baru dan siswa lama. Adapun di minggu pertama, kita akan melaksanakan MPLS yang ramah anak. Di hari pertama kita akan bermain coretan pertama anak di sekolah. Yang kedua, Strip 2026 tentang hasil rapat kerja semester 1 TK Al Baitur Rahman tahun ajaran 2026-2027. Kepala TK Al Baitur Rahman menimbang A. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pembelajaran semester 1 diperlukan perencanaan yang terarah. B. Bahwa TK Al Baitur Rahman telah melaksanakan rapat kerja semester 1 pada tanggal 12 Juli 2026. Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur tentang PAUD, 3 hasil rapat kerja TK Al Baitur Rahman semester 1 tahun ajaran 2026-2027 memutuskan dan menetapkan 1. Hasil rapat kerja TK Al Baitur Rahman semester 1 tahun ajaran 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan program di TK Al Baitur Rahman pada semester 1. Ketiga, sebagai segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran TK Al Baitur Rahman. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juli 2027 tertanda tangan Kepala TK Al Baitur Rahman dan konsultan TK Al Baitur Rahman. Berita acara pleno rapat kerja TK Al Baitur Rahman semester 1 tahun ajaran 2026-2027 pada hari ini Selasa. Iya. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2026 bertempat di TK Al Baitur Rahman telah dilaksanakan pleno rapat kerja semester 1 TK Al Baitur Rahman. Agenda pleno membahas tentang penyampaian dan pengesahan hasil rapat kerja semester 1. Hasil keputusan pleno berdasarkan hasil pembahasan dan musyawarah pleno, maka keputusan ini sebagai berikut. 1. Menetapkan program pembelajaran dan kegiatan TK Al Baitur Rahman semester 1. 2. Menetapkan pelaksanaan program RPPM dan RPPH semester 1. 3. Menetapkan program penguatan nilai agama dan karakter Islam. 4. Menetapkan kegiatan puncak tema dan program parenting semester 1. 5. Menetapkan pembagian tugas pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, ini poin kelima kan ada menetapkan pembagian tugas pendidikan dan tempat kependidikan, maka ini harus terlampir Bu Asri. Menetapkan pembagian tugas itu harus terlampir yang tadi ya, yang dari Bu Guru. Jadi di sini kekurangannya petugas guru yang semester yang tahun ini tuh siapa aja harus terlampir. Nah, tahun kemarin kan terlampir. Nah, tahun ini nggak terlampir. 6. Menetapkan mekanisme evaluasi dan pelaporan akhir semester. 7. Menetapkan pelaksanaan kegiatan puncak akhir usana TK Al Baitur Rahman semester 1 tahun ajaran 2026-2027 meliputi konsep kegiatan, waktu pelaksanaan, dan kepanitiaan. Keputusan pleno ini disepakati bersama dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan TK Al Baitur Rahman selama semester 1 tahun ajaran 2026-2027. Demikian berita acara pleno raker ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Garut tanggal 12 Juli 2026. Tertanda tangan Kepala TK Al Baitur Rahman Ibu Tanti Masito SPDI dan tertanda tangan konsultan TK Al Baitur Rahman Ibu Ayatul Mardia MPD.
telah terlaksana dengan baik. Semoga hasil yang telah disepakati menjadi pedoman dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.